Pernahkah Bapak atau Ibu merasakan nyeri sendi mendadak, terutama di malam hari? Atau tiba-tiba jari kaki bengkak dan sulit digerakkan? Bisa jadi itu tanda asam urat yang mulai menyerang. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa makanan sehari-hari mereka justru menjadi pemicu utama rasa sakit itu. Dan ironisnya, makanan yang bikin nyeri itu kadang justru makanan favorit sejak muda. Tapi demi hari tua yang tenang dan bebas sakit, mungkin sudah waktunya mulai memilih apa yang masuk ke tubuh. Karena di usia senja, kita bukan sekadar makan untuk kenyang, tapi untuk bertahan hidup tanpa derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sahabat lansia sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang berkah, badan yang bugar, dan hati yang tenang. Dalam video kali ini, kita akan bahas 10 jenis makanan yang diam-diam jadi pemicu asam urat, dan sebaiknya dihindari oleh para lansia. Kita tidak hanya akan menyebutkan makanannya, tapi juga penjelasan lembut dan menyentuh, agar Bapak Ibu bisa memahami kenapa tubuh tak lagi bisa menerima makanan seperti dulu. Silakan tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, informasi ini akan menyelamatkan seseorang yang Anda sayangi dari penderitaan nyeri sendi tak tertahankan. Jangan skip ya, karena setiap poin bisa jadi berkaitan langsung dengan apa yang kita makan hari ini. 1. Jeroan, hati, paru, usus, dan teman-temannya. Jeroan seringkali menjadi makanan favorit sejak muda. Di masa lalu, mungkin Bapak dan Ibu bisa menikmati sate usus, gulai otak, atau sambal goreng hati tanpa merasa apa-apa. Tapi kini, tubuh tak lagi sekuat dulu. Jeroan mengandung kadar purin yang sangat tinggi. Ketika masuk ke tubuh lansia, purin diubah menjadi asam urat dan menumpuk di persendian. Saat tubuh muda, mungkin ginjal mampu menyaring dan membuang zat purin ini dengan baik. Namun, pada usia lanjut, fungsi ginjal mulai melemah. Kristal asam urat pun dengan mudah mengendap di sendi, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Bahkan ada yang merasakan nyeri seperti ditusuk jarum di tengah malam, membuat tidur pun tak nyenyak. Ini bukan hanya rasa sakit fisik, tapi juga membuat mental menjadi lelah dan suasana hati menurun. Maka dari itu, walaupun jeroan menyimpan kenangan manis masa lalu, kini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Gantikan dengan sumber protein rendah purin seperti ayam tanpa kulit atau tahu rebus. Makan bukan lagi soal kesenangan lidah semata, tapi cara menunjukkan cinta pada tubuh sendiri. 2. Seafood, udang, cumi, dan kerang. Makanan laut memang menggugah selera. Saat keluarga besar berkumpul, udang saus tiram dan cumi goreng tepung selalu habis lebih dulu. Tapi di balik lezatannya, seafood seperti udang, cumi, dan kerang ternyata memiliki kadar purin yang sangat tinggi. Tubuh lansia dengan metabolisme yang melambat sulit mengolah purin ini. Akibatnya, asam urat melonjak dan sendi pun mulai terasa panas, bengkak, bahkan merah. Tak jarang kita melihat nenek atau kakek tiba-tiba mengeluh tidak bisa berjalan karena jempol kakinya terasa seperti terbakar. Seafood memang kaya protein, tapi tak ramah bagi sendi lansia. Cobalah beralih ke ikan air tawar seperti mujair, lele, atau nila yang lebih bersahabat. Nikmati hidup tanpa nyeri, bukan dengan membatasi kebahagiaan, tapi menggantinya dengan pilihan yang lebih bijaksana. 3. Daging merah berlebihan. Daging sapi dan kambing punya cita rasa yang khas. Tak jarang saat ada acara keluarga atau hari besar, menu rendang atau sate kambing jadi andalan. Tapi daging merah mengandung purin tinggi yang bisa memicu serangan asam urat mendadak pada lansia. Apalagi bila dimasak dengan cara digoreng atau dibakar, lemak jenuhnya semakin menumpuk. Dulu tubuh kita bisa mentolerirnya. Tapi sekarang,
Satu potong daging saja bisa membuat sendi-sendi terasa nyeri hingga berhari-hari. Bahkan ada yang sampai tak bisa berjalan atau bangun dari tempat tidur karena lututnya membengkak. Tidak salah menikmati daging, tapi pastikan dalam porsi kecil dan frekuensi yang jarang. Lebih baik utamakan makanan yang lebih ringan seperti sup sayur atau ikan kukus. Bukan soal tidak boleh makan enak, tapi kita sedang memilih rasa nyaman daripada rasa sakit. 4. Ikan sarden dan makarel kaleng. Makanan kalengan memang praktis. Apalagi bagi lansia yang tinggal sendiri atau tidak ingin repot memasak. Tinggal buka kaleng, panaskan, dan siap makan. Tapi ikan sarden dan makarel kalengan memiliki kandungan purin yang tinggi serta pengawet yang tidak ramah untuk ginjal lansia. Kandungan purin dalam ikan kaleng mungkin tidak setinggi jeroan, namun jika dikonsumsi terus-menerus, efeknya sama buruknya. Selain itu, natrium yang tinggi dari bahan pengawet bisa memicu tekanan darah tinggi dan memperburuk fungsi ginjal yang sudah melemah. Jika ingin makan ikan, pilihlah ikan segar. Ikan kukus dengan sedikit bumbu lebih aman dan menyehatkan. Hati pun tenang karena kita tahu makanan itu mendukung tubuh, bukan merusaknya diam-diam. 5. Makanan bersantan dan berlemak. Santapan lebaran seperti opor, gulai, dan rendang memang menggoda. Tapi santan dan minyak yang berlebih dalam makanan ini menjadi beban berat bagi tubuh lansia. Lemak jenuh dari santan memicu peradangan dan memperparah nyeri sendi. Bagi sebagian orang tua, mungkin satu piring opor bisa menjadi awal dari 3 hari rasa nyeri yang tak kunjung hilang. Sendi terasa panas, jari-jari kaku, dan lutut sulit digerakkan. Itu bukan sekadar faktor usia, tapi juga karena apa yang kita makan. Mulailah perlahan. Ganti santan dengan susu rendah lemak atau santan encer. Gunakan minyak sedikit saja. Karena ketika tubuh kita terasa ringan, hari-hari pun lebih bahagia dan aktif. 6. Kacang-kacangan tertentu. Kacang tanah, kedelai, dan olahannya seperti tahu, tempe, dan susu kedelai memang terlihat sehat. Tapi untuk lansia yang rentan terhadap asam urat, makanan ini bisa menjadi musuh dalam diam. Kandungan purin dalam kacang-kacangan tertentu cukup tinggi dan bila dikonsumsi tiap hari bisa memicu serangan. Kadang kita merasa sudah makan sehat, tapi nyeri sendi tetap datang. Bisa jadi karena kita belum paham bahwa tidak semua makanan sehat itu cocok untuk semua usia. Untuk lansia, pengolahan dan jenis makanan harus lebih selektif. Pilih tahu rebus, kurangi tempe goreng, dan batasi konsumsi kacang tanah. Perhatikan reaksi tubuh setiap kali makan, karena tubuh sering berbicara lewat rasa nyeri. 7. Minuman manis dan bersoda. Minuman kemasan manis dan soda memang menyegarkan, apalagi di siang hari. Tapi kadar fruktosa yang tinggi membuat tubuh memproduksi lebih banyak asam urat. Minuman ini juga menyebabkan dehidrasi ringan yang mengganggu fungsi ginjal. Apalagi bagi lansia yang tidak cukup minum air putih, efek dari 1 gelas soda bisa bertahan lama. Sendi jadi terasa berat, tubuh cepat lelah, dan rasa haus tak kunjung hilang. Mulailah mengganti kebiasaan itu dengan infused water, air kelapa muda alami, atau air putih dingin yang menyegarkan. Manis yang sesungguhnya tidak berasal dari gula, tapi dari tubuh yang sehat tanpa rasa sakit. 8. Makanan cepat saji. Burger, nugget, dan sosis menjadi favorit karena mudah disiapkan. Tapi semua itu mengandung lemak trans, natrium tinggi, dan purin tersembunyi. Untuk tubuh muda, mungkin efeknya belum terasa. Tapi pada lansia, ini bisa menjadi penyebab utama serangan asam urat dan tekanan darah naik. Makanan cepat, hasilnya juga cepat, cepat enak, cepat rusak.
Tubuh lansia butuh makanan yang lembut, alami, dan tidak diawetkan. Mungkin butuh sedikit usaha lebih, tapi hasilnya akan jauh lebih baik. Cobalah mengolah bahan segar dengan bumbu alami. Nikmati prosesnya, karena makanan sehat tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati. 9. Sayuran tertentu. Sayuran memang sehat, tapi beberapa jenis sayur seperti bayam, daun singkong, dan asparagus mengandung purin sedang hingga tinggi. Bagi lansia yang sensitif, ini bisa memicu kambuhnya asam urat meski dikonsumsi dalam porsi kecil. Bukan berarti lansia tak boleh makan sayur, tapi perlu lebih selektif. Ganti dengan brokoli, wortel, labu siam, atau sawi putih yang lebih aman. Sayur yang tepat akan membantu tubuh melawan peradangan dan memperbaiki metabolisme. Dengan sayuran yang tepat, tubuh akan terasa ringan dan bertenaga tanpa rasa nyeri. 10. Kopi berlebihan. Kopi memang teman terbaik pagi hari. Tapi untuk lansia, terlalu banyak kopi bisa menyebabkan dehidrasi dan memperparah kerja ginjal. Kafein juga bisa memicu gangguan tidur dan meningkatkan risiko peradangan di persendian. Minumlah kopi secukupnya, 1 cangkir sehari, tanpa gula berlebih. Imbangi dengan banyak air putih. Tubuh lansia butuh kelembapan dan istirahat yang cukup. Jangan sampai secangkir kenikmatan membuat berhari-hari dalam penderitaan. Nikmati kopi dengan bijak, karena tubuh Anda berhak mendapatkan ketenangan, bukan siksaan dari pilihan yang salah. Bapak, Ibu, atau siapapun yang saat ini sedang berjuang melawan rasa nyeri di persendian, ketahuilah bahwa semua itu bisa dicegah. Bukan dengan obat mahal atau terapi rumit, tapi dengan kasih sayang pada diri sendiri, melalui makanan yang kita pilih setiap hari. Jangan biarkan makanan yang tampak lezat merampas hari-hari tenang kita di usia senja. Setiap gigitan bisa jadi penentu antara kenyamanan atau penderitaan. Semoga dengan mengetahui makanan-makanan ini, Bapak dan Ibu bisa mulai menyusun pola makan sehat, agar masa tua bisa dijalani dengan lebih ringan, lebih ceria, tanpa gangguan nyeri di sendi. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan menekan tombol like, share kepada keluarga dan sahabat yang sedang merawat orang tua, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi kesehatan yang menyentuh dan membantu kehidupan para lansia di seluruh penjuru Indonesia. Semoga Allah memberi kita semua kesehatan, umur panjang yang berkah, dan hari tua yang penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.